di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang bertelur lutut di hadapan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu beracara saat ini Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Semua anak-anak-Mu Bapa boleh mengalami kuasa firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, Kau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Firman-Mu mengubah kami. Firman-Mu memberi kami kesembuhan. Firman-Mu memberikan kami kekuatan baru. Biar saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, merendahkan diri kami, sehingga firman-Mu Bapa melawat kami, mengkalibrasi hati kami, mengobrak-abrik paradigma kami Tuhan, sehingga hari demi hari kami serupa dengan gambaran-Mu, dan hidup kami memancarkan kemuliaan dan terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu siap mendengar firman Tuhan, bersama katakan amin. Silahkan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati buat kita semua. Hari ini bersama-sama kita akan belajar menjadi hamba Tuhan yang hidup, ya, hamba Tuhan yang benar. Bagaimana kita menjadi hamba kebenaran atau kita mengalami kemerdekaan yang sejati dalam hidup kita. Karena di dunia ini hanya ada dua hamba, hamba kebenaran dan hamba dosa. Apa yang dimaksud dengan hamba kebenaran dan apa yang dimaksud dengan hamba kebenaran, hamba dosa, kita bisa melihat di nas yang kita baca tadi. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke sana, saya pernah mendengar ada seorang keluarga yang kaya, yang baik, lalu dia mengadopsi anak jalanan. Anak itu diurusi, anak itu begitu diperhatikan, dianggap sebagai anak sendiri. Tapi apa yang terjadi? Anak itu kembali lagi ke jalanan. Bahkan ada cerita lain, bahkan anak-anak yang diadopsi itu membunuh anak yang lain, anak yang aslinya yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita mendengar cerita seperti ini, pasti sesuatu yang miris ya. Keluarga baik, keluarga yang cukup berada, tapi mau memperhatikan orang yang lemah, tapi ternyata diperlakukan tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya di dalam Alkitab 2 Petrus dikatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa, anjing kembali ke muntahannya dan babi mandi kembali ke kubangannya. Anjing pasti kembali ke muntahannya ya. Babi meskipun dicuci seperti apapun, karena dia punya nature memang babi, dia pasti kembali pada kubangannya. Orang, manusia, kalau memang dia belum diperbaharui hatinya, maka dia akan selalu kembali kepada kubangan dosa, kembali kepada kehidupan lamanya dia. Karena kalau orang belum diubahkan hatinya, dosa akan selalu mengubah, akan selalu menguasai hidupnya. Dulu waktu saya melayani di tempat lain, saya sering didatangin ya oleh jemaat atau oleh orang lain, sharing cerita. Kadang dia curhat tentang orang A atau orang B. Dulu waktu saya belum percaya Yesus, waktu belum saya sungguh-sungguh percaya Yesus, wah saya suka jadi kompor. Wah dia memang begitu orangnya. Kalau saya tempeleng tuh mukanya, gitu ya, manas-manasin gitu ya. Tapi setelah ngalamin di dalam Tuhan, kita tidak punya kekuatan lagi untuk menjadi kompor. Kita tidak punya kekuatan lagi untuk merusak menjadi batu sandungan. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Waktu si A cerita, kita nggak mau jelek-jelekan orang, tapi orang itu berpikir kita membela si A yang salah. Pak, mungkin dia lagi pusing, jadi mungkin waktu itu dia tidak sempat memperhatikan, tidak sempat menegur. Ya selalu begitu ya. Selalu tidak ada kekuatan lagi untuk menjatuhkan, menjelekkan. Kita selalu membela, kita selalu memberikan pandangan-pandangan yang positif. Tapi yang terjadi memang ada harga yang kita bayar. Dia pikir kita membela, sehingga waktu besok-besok dia nggak mau curhat lagi.
Begitu juga dengan si B, ketika datang menceritakan si A, saya pribadi tidak punya kekuatan lagi untuk menjelekkan atau membuat keruh keadaan. Tapi si A ini berpikir saya membela si B. Akhirnya si A dan si B benar-benar memusuhi saya. Karena apa? Mereka pikir saya nggak membela mereka. Ada harga yang harus dibayar. Ketika kita berbicara tentang hamba kebenaran itu tidak punya kekuatan lagi untuk hidup di dalam dosa. Tetapi hamba dosa juga tidak punya kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin selama ini kita berpikir hamba dosa itu adalah mereka yang mabuk-mabukan, mereka yang punya will banyak di luar sana atau yang lain. Kita pikir mereka yang suka judi, kita pikir mereka yang suka berhala, mereka adalah orang hamba dosa. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat dengan jelas sesungguhnya hamba dosa itu tidak sejauh itu. Karena kita manusia didesain Tuhan sejak dari awal hidup sebagai penyembah. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, berarti kita menyembah yang lain. Kita menyembah diri kita sendiri. Apakah kita menyembah uang? Apakah kita menyembah prestasi? Atau kita menyembah diri kita sendiri? Menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tapi waktu kita menjadi hamba kebenaran, kita tidak lagi hidup untuk itu semua. Karena salib Kristus itu cukup bagi kita. Waktu kita memandang salib Kristus, di situ kita melihat kasih yang terbesar, yang menerima kita, yang membuat kita berharga, itu cukup buat kita. Sehingga kita tidak lagi mencari di tempat lain. Sehingga kita tidak lagi mencari identitas kita di tempat lain. Karena sewaktu kita, meskipun kita melayani, tapi untuk kita mencari identitas kita, untuk kita mendapatkan penghargaan, sepertinya itu rohani. Tetapi sesungguhnya kita sedang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, tetapi kita membalutnya rapi-rapi dengan hal rohani. Tadi kita sudah membaca di dalam Roma 6 ayat yang ke-15 sampai yang 23. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita orang yang mengalami kasih-Nya Tuhan, orang yang mengalami kasih-Nya Tuhan itu hidup untuk Allah dan mati untuk diri kita sendiri. Hamba dosa, saya ada buat sudah tabel, kita nggak usah baca lagi ya ayatnya. Ada tabel, bila bisa dibantu ini, tidak bisa difungsikan. Oke. Ya, ini ada tabel, saya membuat di sini hamba dosa dan hamba kebenaran. Hamba dosa itu adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang Yahudi berpikir mereka rohani. Mereka merasa lebih tinggi dibanding dengan orang Yunani atau orang Romawi yang masuk gereja. Karena mereka memelihara hukum Taurat dan tradisi sunat. Sehingga mereka merasa dirinya lebih hebat, lebih rohani, lebih layak. Dan mereka akhirnya menghakimi, punya mental judgment. Mentalnya menghakimi. Nah, kehidupan yang seperti ini akhirnya apa? Memimpin mereka kepada kematian. Mereka menjadi orang yang berbangga, padahal mereka tidak tahu semuanya itu membuat mereka sama saja dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Waktu kita merasa diri kita lebih hebat, kita akan menghakimi orang lain sesungguhnya. Tapi sebenarnya kita sama, sebab dasarnya itu sama. Kita merasa lebih berhak. Kita merasa lebih pantas. Kenapa orang korupsi? Karena dia merasa lebih pantas. Uang itu sebenarnya bukan milik dia, tetapi dia merasa pantas itu untuk dia. Jadi sama, akarnya sama. Tapi orang Yahudi tahu nggak mereka hidup di bawah dosa seperti itu? Nggak sadar. Mereka pikir mereka itu rohani. Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan.
Tapi di dalam semuanya itu sesungguhnya mereka hidup di dalam kepalsuan iman. Makanya tidak ada buah yang dihasilkan oleh orang Yahudi. Mereka menjadi orang-orang yang sombong, suka menghakimi, suka mensudutkan, suka menjatuhkan orang lain. Maka Tuhan bilang, kamu itu seperti kubur yang dilabur putih, yang di dalamnya banyak tulang belulang, ulat, apa segala macam, cacing, tapi tampak di luar seperti tembok yang dicat putih, bersih, tapi di dalamnya penuh dengan kehancuran. Kehidupan seperti ini di ayat 21 sampai 23, kesudahannya apa Bapak Ibu? Kematian, maut, tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Di dalam Roma 6 ayat 1, jika demikian apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ayat 1. Ya. Banyak orang berpikir kalau kita udah mendapatkan kasih karunia, nggak apa-apa dong kita hidup dalam dosa. Tapi Paulus langsung mengcounter, bukan kayak gitu maksudnya. Justru oleh kasih karunia kita akan berkata, aku nggak mau terhadap dosa. Ayat 15 diulang lagi. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Karena banyak orang Kristen pada zaman itu dan juga pada zaman ini, banyak orang Kristen yang salah mengerti dengan Injil. Orang Yahudi berpikir kalau orang menaati hukum Taurat, peraturan hukum Taurat, mereka akan memiliki kehidupan yang kudus. Padahal mereka menaati hukum Taurat untuk apa? Untuk diberkati, supaya mereka selamat, supaya mereka dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya mereka melakukan itu semua untuk siapa? Bukan untuk Tuhan Bapak Ibu, tapi untuk dirinya. Inilah kekristenan level agama, menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Di dalamnya hanya ada kepalsuan, tidak ada kuasa. Kekristenan seperti ini tidak pernah akan menjadi berbuah. Kekristenan seperti ini tidak akan pernah kuat menghadapi badai. Kekristenan seperti ini tidak akan pernah berbeda dengan dunia ini. Akan tetap sama. Seberapa banyak pun dia berdoa, seberapa banyak pun ia melayani, seberapa banyak pun ia bergereja, hidupnya akan sama saja. Saya tidak berkata Bapak Ibu yang setia berdoa, setia beribadah, saya senang dengan itu semua. Tetapi Bapak Ibu, yang paling penting di atas itu semua apa? Dasar kita melakukan itu semua. Dasar orang Yahudi melakukan itu semua adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu berbicara tentang kekuatan manusia, usaha perbuatan manusia. Orang-orang yang mengandalkan hukum Taurat, mengandalkan aturan-aturan atau legalistik dalam hidupnya, mereka sedang berkata, Tuhan, enggak usah berkati aku karena engkau murah hati. Enggak usah berkati karena engkau setia. Berkati aku karena aku mampu melakukan kehendak-Mu. Sombong Bapak Ibu. Sombong. Karena tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat dengan kekuatannya. Apa itu hamba dosa? Hamba dosa adalah mereka yang hidup dengan maksud, tujuan sendiri. Oh, hamba dosa adalah orang yang hidup dengan jalan dan caranya sendiri. Orang hamba dosa itu adalah orang yang hidup dengan kekuatannya sendiri. Semuanya itu tergambar lewat orang-orang Yahudi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan ada dua musuh Injil dalam hidup kita. Musuh Injil yang pertama itu apa? Liberalisme. Allah itu kan kasih Pak. Gak apa-apa dong kita dikit-dikit jatuh dalam dosa. Gak apa-apalah kita dikit sekali-sekali kita melanggar aturan. Allah itu kan kasih. Nanti kita tinggal minta ampun sama Tuhan. Tuhan tahu kok kelemahan kita. Dia pasti terima kita. Kan kita sudah, kalau kita minta ampun pasti Tuhan mengampuni kita. Jadi kalau jemaat punya pengertian seperti ini, jemaat seperti ini adalah orang yang netral. Orang yang apa? Biasa-biasa saja. Waktu dia merasa sesuatu ketaatan itu menguntungkan dia,
maka dia ikut. Waktu dia merasa ketaatan itu merugikan dia, aku tunggu dulu lah Pak, aku tunggu dulu lah, belum bisa, nanti aku minta ampun dulu ya sama Tuhan ya, selesai. Biasa-biasa saja. Orang Kristen seperti ini akan orang Kristen menjadi orang Kristen yang pasif, nggak bergerak, nggak punya inisiatif. Tadi sekolah minggu ya, inisiatif, kreatif, inovatif, dan produktif gitu ya. Tapi orang Kristen yang bersandar kepada liberalisme nggak pernah akan mengalami itu semua. Dia akan mencari zona nyaman dalam hidupnya, nggak bisa berbuah. Satu lagi musuh Injil apa? Legalisme. Fokusnya adalah Allah itu kudus, maka kita harus menaati peraturan-peraturan supaya kita tidak dihukum, supaya kita bisa mengalahkan dosa. Kita harus menaati aturan supaya kita diberkati, disembuhkan, tidak dihukum. Kita diiming-imingi, kita diancam, kalau kamu nggak taat nanti Tuhan marah sama kamu. Diiming-imingkan nih, kalau kamu taat Tuhan memberkati kamu. Semua ini sebenarnya karena cinta diri mereka sendiri, bukan karena cinta Tuhan. Bapak Ibu bisa menangkap? Sebenarnya ini semua mereka lakukan untuk bukan cinta Tuhan, cinta diri mereka sendiri. Fokusnya apa? Supaya saya dapat iming-iming. Fokusnya apa? Supaya saya tidak kena ancaman, kena punishment. Akhirnya orang yang legalistik akan menjadi orang yang bermegah waktu dia berhasil, lalu mulai menghakimi orang lain. Waktu dia gagal, dia akan membangun kemunafikan sehingga orang lain lihat dia itu adalah orang yang rohani, orang yang taat, orang yang setia, padahal di dalamnya bobrok. Inilah musuh Injil. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Paulus katakan kepada jemaat Roma, kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dialah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dialah yang memerintah dalam hidup kita. Dialah yang menguasai hidup kita. Kita bukan hidup lagi dengan maksud tujuan diri kita sendiri, dengan cara dan jalan kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah. Waktu manusia Adam jatuh ke dalam dosa, mulai waktu itu manusia tidak lagi hidup dengan maksud tujuan Allah. Kenapa dia makan buah pohon larangan? Karena ingin menjadi Tuhan. Mereka mengikuti cara jalannya sendiri. Makanya Alkitab bilang, masing-masing kita sesat seperti domba, masing-masing kita memilih jalannya sendiri. Jalan sendiri. Kita menjadi orang yang melakukan sesuatu untuk kepentingan kita, untuk kemegahan kita, untuk harga diri kita. Berapa banyak uang yang sudah kita habiskan, berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan hanya karena supaya orang lain mengakui kita hebat, terhormat, kudus, baik. Berapa banyak tenaga uang yang sudah kita habiskan untuk itu semua. Kita capek, kita letih. Karena memang Tuhan mendesain kita bukan untuk hidup dengan cara, maksud, tujuan seperti itu. Tuhan mendesain kita agar kita hidup sesuai dengan maksud, tujuan. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kalau kita ini ciptaan Tuhan, kita ini didesain oleh Tuhan, berarti kita hidup dengan apa? Maksud, tujuan Tuhan, cara jalan Tuhan, dan juga oleh kekuatan Tuhan. Tapi kalau kembali kepada hukum Taurat, dengan caranya manusia, dengan kekuatannya manusia, makanya akhirnya pasti jatuh ke dalam legalistik, humanisme, dan liberalisme.
Sekali lagi, tetapi sekarang, but thanks be to God, kamu dengan segenap hati menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kebenaran. Yang membuat kita menjadi hamba kebenaran bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan. Hamba, ada indikasi ya Bapak Ibu. Saya mau menunjukkan kepada kita indikasi hamba dosa PS hamba kebenaran. Hamba dosa, orang yang hidup dengan maksud tujuan atau memperalat Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Ini bicara tentang iman kemakmuran. Orang yang hidup juga dengan cara jalan sendiri. Ini bicara tentang humanisme atau liberalisme. Orang yang hidup dengan kekuatan usaha sendiri atau tauratisme atau legalisme. Orang-orang ini pada akhirnya akan bermegah atas perbuatannya. Sama seperti orang Yahudi, bermegah. Mereka punya mental apa? Mental menghakimi. Mereka punya mental apa? Mentalnya itu apa? Mentalnya itu mental jasa. Waktu orang memiliki mental jasa, selalu akan kepingin diperhitungkan, kepingin selalu dihargai. Saya akan lebih banyak memberi. Suara saya dong yang paling didengar. Waktu dia suaranya nggak didengar, dia nggak mau lagi memberi. Saya kan waktu saya lebih banyak di gereja. Kok pendapat saya nggak diterima? Karena apa? Mental jasa. Saya kan lebih pintar di gereja ini. Jadi suara saya dong harus didengar. Melihat perbuatannya. Ini adalah akar kerusuhan dan kepahitan. Tapi itu tidak ada lagi di gereja kita. Amin. Amin. Haleluya. Makanya gereja kita ini semakin hari terasa ya, suasana surganya luar biasa. Tadi kita lihat ya, guru-guru sekolah minggu kumpul, wah happy. Saya kepingin ikut ke sana jadinya, tapi sudah lewat ya. Hamba kebenaran adalah orang yang hidup dengan maksud, tujuan, cara, serta kekuatan ketersediaan yang Allah sudah kerjakan. Tidak ada kekuatan lagi untuk kita bermegah. Tidak ada kekuatan lagi untuk kita sombong. Selalu kita akan mencari wajah Tuhan. Orang hamba-hamba dosa itu apa? Mencari tangan Tuhan. Bapak Ibu ingat tahun yang lalu saya sempat menyampaikan mencari wajah Tuhan atau mencari tangan Tuhan. Mencari tangan Tuhan itu orang yang selalu hidup dengan keinginannya, memperalat Tuhan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi hamba kebenaran selalu akan mencari wajah Tuhan di atas segala-galanya. Waktu ia mencari maksud Tuhan, ia mencari kehendak Tuhan, di situ ia menemukan maksud Tuhan, mengikuti cara Allah bekerja, menunjuk, lalu bersandar kepada kekuatan Allah. Ya. Maksud, tujuan Allah, cara Allah. Maksud, tujuan Allah itu bicara bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya betapa penting kita mencari wajah Tuhan. Di mana kita mencari wajah Tuhan, di situ tersedia segala berkat. Amin. Yang mengerti katakan amin. Tapi buat hamba dosa selalu akan mencari tangan Tuhan. Melayani supaya diberkati Tuhan, memberi supaya semakin Tuhan sayang. Itu adalah maksud diri kita sendiri. Meskipun sepertinya rohani, tapi kita sedang menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Makanya kekristenan seperti ini tidak ada kuasanya. Yang kedua, cara atau jalan Tuhan. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka cara-cara kita menjalani hidup ini adalah cara Tuhan. Bahkan yang paling ekstrim begini Bapak Ibu. Kami banyak hamba Tuhan baptis dan hamba-hamba Tuhan dari beberapa gereja kemarin ikut seminar. Sangat diobrak-abrik paradigmanya. Kita sering berkata, kita sering berdoa, Tuhan pakailah aku supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Baik nggak? Rohani nggak? Rohani sekali. Tuhan biarlah gereja kami ini penuh dengan jiwa-jiwa baru. Baik nggak?
bagus. Tapi pertanyaannya, waktu kita berdoa seperti itu, apakah kita berdoa mencari wajah Tuhan atau mencari tangan Tuhan? Apakah kita mencari wajah Tuhan atau mencari tangan Tuhan? Apakah kita sedang berjalan di jalan kita atau jalan Tuhan? Sering sekali kita mencoba untuk mendikte Tuhan. Betul ya? Tuhan tolong buat seperti ini keluarga saya, suami saya Tuhan tolong buat seperti ini. Begitu juga suami. Istri saya Tuhan tolong buat sebini, Tuhan tolong ubah hatinya, Tuhan tolong, Tuhan begini gitu ya. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita sedang menentukan jalan kita sendiri. Kita sedang mencoba mengajari Tuhan, kita sedang menggunakan pikiran kita untuk membuat gereja ini maju, menggunakan pikiran kita untuk membuat keluarga kita menjadi harmonis. Pikiran kita, cara kita. Makanya Tuhan bilang, jalanku dengan jalanmu itu seperti tingginya langit dan bumi. Jauh sekali, jauh sekali. Yang harus kita temukan bukan jalan cara kita, tetapi caranya tuh Tuhan. Jalannya Tuhan. Kapan kita menemukan itu semua? Waktu kita mencari wajah Tuhan. Waktu kita mencari wajah kita, Tuhan, kita akan menemukan kehendaknya, menemukan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, indikasi hamba Tuhan yang terakhir itu apa? Kita hidup dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Sering sekali dalam pelayanan kita merasa nggak mampu. Puji Tuhan, waktu Bapak Ibu merasa nggak mampu, justru disitulah kita datang kepada Tuhan. Karena memang melayani Tuhan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Bukan dengan usaha perbuatan kita, bukan karena kita menaati hukum-hukum, bukan menaati buat karena kita melakukan peraturan-peraturan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan itu sudah menyediakan kekuatan buat kita ketika Ia mati di atas kayu salib. Ia menganugerahkan kepada kita, menyediakan kepada kita segala yang kita perlukan. Jadi kalau Tuhan memerintah kita, Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, sudah pasti kekuatannya dari Tuhan. Waktu kita menemukan dasar ini, kita menemukan saya ini adalah hamba Tuhan. Saya adalah orang yang harus hidup dengan maksud tujuan dari Allah, cara dari Allah, kekuatan dari Allah. Pada waktu itu kita akan mengalami yang namanya pengudusan. Yuk kita baca sama-sama 19b. 1, 2, 3 ya. Demikianlah hal kamu sekarang, harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan atau sanctification. Apa artinya pengudusan? Kita secara de jure, kita ini adalah orang yang waktu kita percaya Yesus, kita adalah orang yang dibenarkan. Tetapi dalam perjalanan waktu kita jatuh dalam dosa. Betul ya? Kita jatuh dalam dosa. Tetapi orang-orang yang kembali kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan, hidup dengan cara Tuhan, maksud Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan, ia hari demi hari akan mengalami pengudusan di dalam hidupnya. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Seperti ini Bapak Ibu. Waktu kita dibenarkan oleh Tuhan, waktu kita percaya Yesus, dalam perjalanan gak mungkin gak ada di antara kita yang gak jatuh. Ada di antara kita yang gak jatuh dalam dosa? Ada semua ya, pasti ada jatuh ya. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, kita gak betah dengan dosa itu. Kita gak betah dengan dosa itu. Lalu kita menemukan kekuatan di dalam Tuhan untuk bangkit. Sampai akhirnya kita sampai kepada glorification, kesempurnaan yang kita terima nanti di surga.
Inilah yang akan kita terima. Makanya ada statement di dalam Kristus itu, bahwa anak-anak Tuhan itu lebih baik dari hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Hari demi hari. Tapi kalau hamba dosa, makin hari dia makin terikat. Waktu dia hidup dengan kekuatannya, dia hidup dengan mengandalkan perbuatannya tidak dihargai, dia menjadi marah. Dia menjadi mundur, sakit hati, kepahitan. Gak mau melayani lagi, gak mau ke gereja lagi. Bagaimana kita bisa mengalami sanctification dalam hidup kita? Betul gak? Hari demi hari bukannya hidupnya makin baik, makin hari makin ruwet, makin serabut, makin parah hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan ya, menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk senjata kelaliman. Itu yang akan terjadi. Kita akan menjadi senjata-senjata kejahatan. Tapi waktu kita memberikan hidup kita sebagai hamba kebenaran, kita akan semakin dipulihkan oleh Tuhan, semakin dibaharui oleh Tuhan. Jadi kehidupan bebas itu sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, bukan bebas. Tidak pernah ada kehidupan bebas di dunia ini. Orang mungkin berkata, aku mau hidup bebas. Mulai dia minum-minum keras, mulai dia main cewek, mulai dia hidup semau-maunya, judi. Apa yang terjadi? Waktu main judi, menang, bertambah semangat untuk main judi lagi. Waktu dia kalah, penasaran untuk main judi lagi. Lalu main judi, habis semua. Begitu juga orang yang minum minuman keras. Minum dikit, besok hari ini 1 gelas, besok 2 gelas, 3 gelas, 1 botol, 5 botol. Akhirnya kena krosis, hatinya kena krosis. Terakhir Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Waktu kita menerima kasih karunia, saya kembali ke yang tadi ya. Waktu kita menjadi hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Hamba kebenaran adalah orang yang menerima kasih karunia di dalam hidupnya. Hidup di bawah kasih karunia, tidak lagi mengandalkan perbuatannya, tetapi mengandalkan perbuatan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Waktu itu kita dipimpin kepada kebenaran. Hari demi hari kita mengalami sanctification dalam hidup kita. Kita dikuduskan hari demi hari. Lalu kesudahannya apa? Kita menerima hidup yang kekal. Ada buah-buah yang kita hasilkan dari iman kita. Di sana nama Tuhan dipermuliakan. Kasih karunia menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Jadi kalau kasih karunia yang memimpin kita ada di bawah kasih karunia, maka bukannya membuat kita semakin hari enak-enakan berbuat dosa. Bukannya membuat kita semakin hari berleha-leha. Pak, yang penting saya kan ini kan udah umur, Pak. Sudah umur. Ya, saya kan tinggal dipanggil Tuhan aja kok. Yang penting kan saya sudah percaya Yesus, sudah selamat gitu ya. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mengalami sanctification, kalau Tuhan memberi saya kesempatan, Tuhan memberi saya waktu, memberi saya kesehatan, berarti Tuhan mau saya berbuah. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi lewat kita ada buah-buah yang dihasilkan. Karena orang-orang yang menerima kasih karunia, sesungguhnya Tuhan memberikan kita hukum yang baru. Hukumnya bukan di luar, tapi hukumnya di dalam. Yeskiel katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hati batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Kapan ini semua bisa terjadi? Saat kita ada di bawah kasih karunia-Nya. Saat kita berkata, Tuhan, kasih karunia-Mu itu cukup buat aku. Karena itu yang ku perlu dalam hidupku adalah mencari wajah-Mu, hidup dalam kehendak-Mu.
Karena waktu kita mencari kehendak Tuhan, di sana semua tersedia apa yang kita perlukan. Tapi waktu kita mencari tangan Tuhan, maka berkat kebaikan itu semakin jauh dalam hidup kita. Karena sesungguhnya pada waktu kita mencari Tuhan, tangan Tuhan, kita sedang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Meskipun saudara melayani, meskipun saudara rajin beribadah, meskipun saudara rajin berdoa, tetapi di dalamnya tidak ada kuasa. Karena sumber itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Waktu kita mencari wajahnya, memiliki keintiman dengan Tuhan, dari sana mengalir aliran-aliran air hidup, memberi kita kesegaran, memberi kita kekuatan baru, dan lewat kita terpancar kehidupan. Waktu kita menghadapi sakit, disakiti dalam hidup kita, Roh Kudus akan menuntun kita. Aku telah melupakan kesalahanmu yang begitu besar. Bagaimana mungkin engkau mengingat membalas kesalahan orang lain yang sesungguhnya tidak lebih besar dari pelanggaranmu yang Tuhan telah tanggung dan telah selesaikan di atas kayu salib. Roh Kudus menuntun kita. Dan kita akan berkata, Tuhan, nyatakanlah jalanmu, nyatakanlah kehendakmu lewat keadaan ini. Mampukan Tuhan aku menyatakan kasih-Mu dan kebenaran-Mu meskipun aku disakiti. Saudara tidak punya kekuatan lagi untuk membalas orang lain karena saudara sudah disakiti. Saudara tidak punya kekuatan untuk membalas lagi. Ketika ada orang yang merendahkan saudara, Roh Kudus akan menuntun kita. Anakku, akulah yang menghargai kamu. Akulah yang membayar lunas semua dosa-dosamu beserta dengan denda-dendanya. Bagaimana mungkin damai sejahteramu hilang hanya karena ada segelintiran orang yang merendahkanmu. Dan kita akan berkata, Tuhan, pimpinlah aku. Lewat situasi ini, biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan. Nyatakanlah jalanmu. Mampukan aku Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenaran. Beda dengan jalan orang berdosa. Beda dengan jalan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Mereka menggunakan caranya sendiri, jalannya sendiri. Mencoba untuk mendikte Tuhan, mencoba untuk mengajari Tuhan. Tapi orang yang ada di bawah kasih karunia selalu akan mengutamakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari sana terpancar kehidupan. Ketika jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan, kok bisa ya aku marah-marah seperti ini, gak jelas. Tidak seharusnya aku ngomong seperti ini kepada saudaraku. Tuhan, ubah aku. Nyatakan jalanmu, nyatakan kehendak-Mu. Aku mau menyatakan kasih-Mu lewat kehidupanku. Ketika kita diberi kesempatan, Roh Kudus akan menuntun kita. Bapa telah memberikan segalanya. Bagaimana mungkin engkau berleha-leha dalam hidupmu, jadi orang Kristen yang pasif, yang biasa, yang mengikuti aliran air, yang mengikuti situasi kondisi. Saudara akan berkata, Tuhan, aku mau menyatakan rencanamu, menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Saudara, bagaimana selama ini? Apakah kita hidup di bawah kasih karunia atau di bawah hukum Taurat? Apakah selama ini kita hidup mengandalkan kekuatan kita, usaha kita, cara kita, maksud kita? Karena itu semua akan menuntun kita kepada kebinasaan. Jadi hamba dosa itu bukanlah hanya mereka yang pemabuk, pejinah, bukan mereka di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, bukan mereka hanya di luar sana yang tidak duduk bersama dengan kita. Waktu kita menjadi orang Kristen yang pasif, yang hanya berpikir untuk diri sendiri, yang menggunakan Tuhan untuk kepentingan sendiri, sesungguhnya orang Kristen seperti ini hidup di bawah hamba dosa. Tidak ada kuasa. Orang Kristen seperti ini tidak ada buah di dalam hidupnya. Tidak ada kuasa. Orang emosi dia juga ikut emosi. Orang balas dia juga ikut balas. Orang iri dia juga ikut iri. Orang gosipin dia juga ikut gosipin. Orang menyerang dia juga ikut menyerang. Nggak ada bedanya. Tapi di bawah kasih karunia, saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang berbeda.
Karena di bawah kasih karunia, kita tidak punya kekuatan lagi untuk bermegah. Kita tidak punya kekuatan lagi untuk hidup untuk diri kita sendiri. Karena kita tahu hidup kita Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Sehingga kita berkata, hidupku Tuhan bukan milikku lagi, tetapi milikmu. Tuntunlah aku untuk menggenapi maksud-maksudmu, untuk menggenapi rencanamu dalam hidupku. Pimpinlah aku Tuhan untuk hidup dalam jalan-jalanmu. Karena otomatis waktu kita mencari wajah Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Di dalamnya ada kuasa, di dalamnya nyata pekerjaan Tuhan. Katanya hamba Tuhan, kok nggak nyata pekerjaan Tuhan? Karena hidup dalam kepalsuan. Tetapi ketika kita hidup dalam kemurnian iman, mencari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan itu segalanya buat kita, otomatis buah pekerjaan Tuhan nyata lewat kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan ya Tuhan. Tapi biar saat ini Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Bapa. Menjamah kedalaman hati kami. Membuka mata rohani kami. Melihat keajaiban dari firman-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kasihilah kami, Bapa. Belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Tolong kami Bapa, mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam pusat kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu yang bekerja melampaui apa yang hamba-Mu bisa lakukan saat ini, bekerja dalam hati sanubari kami Tuhan. Menunjukkan kepada kami mana hamba dosa dan mana hamba kebenaran. Jangan biarkan kami hidup dalam kepalsuan ya Tuhan. Kami bisa melihat dengan jelas, bisa membedakan dengan jelas yang mana hamba dosa dan yang mana hamba kebenaran. Kami mau buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan semakin nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar kami tidak lagi mengutamakan mencari tangan Tuhan, tapi kami mencari wajah Tuhan di dalam hidup kami. Mengutamakan keintiman, mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada kesempatan yang indah hari ini untuk buka hatimu yang paling dalam. Apakah engkau merasa sudah selama ini menjadi orang Kristen, sudah merasa belum berbuah? Hari ini biarkan Tuhan mengoreksi hatimu, mengoreksi hidupmu. Sudah sekian lama menjadi orang Kristen yang dihadapi adalah pergumulan diri sendiri. Pernahkah kita bergumul untuk orang lain? Pernahkah kita menang menghadapi situasi-situasi yang selalu mengarahkan kita untuk kepentingan diri kita, dan kita mulai memikirkan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita? Bapak Ibu terus berdoa sehingga rekan menaikkan pujian ini, biar dia menjadi andalan kita, yang kita banggakan, satu-satunya yang kita banggakan di dalam hidup kita. Dia menjadi alasan untuk kita hidup. Ku hidup karena anugerah, tiada satu dapat ku bangga, semua karena
Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Selama ku hidup, selama Engkau alasan, selama ku hidup. Hari ini Bapa, kami mau berkata bahwa Engkau alasan untuk kami hidup, alasan kami melayani, alasan kami berdoa, alasan kami membaca firman, alasan kami berbuat baik, alasan kami mengasihi satu dengan yang lain, alasan kami untuk menolong satu dengan yang lain adalah Engkau ya Tuhan. Mencari wajah-Mu, menemukan kehendak-Mu, mengalami keintiman dengan Engkau, itu yang utama buat kami. Karena di dalam Engkau kami menikmati aliran-aliran air hidup yang tidak pernah membuat kami kering, yang membasahi, menyegarkan, menyembuhkan kami dan memulihkan kami Tuhan. Itu yang Kau sedang kerjakan di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini, yang datang dengan berbeban berat, dengan keletihan, kelesuan, hari ini menemukan kelegaan dan kekuatan baru. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang kekurangan mengalami kelimpahan di dalam Engkau ya Bapa. Karena ketika kami menemukan wajah-Mu, mencari hidup dalam kehendak-Mu, kami tidak akan pernah lagi melayani dengan kekurangan kami. Kami tidak akan pernah melayani dengan apa yang tidak ada pada kami, tapi kami melayani dari kelimpahan yang Kau curahkan, nyatakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami akan selalu menerima kekuatan baru. Kami berjalan dan kami tidak menjadi letih, kami berlari dan kami tidak menjadi lelah, karena Engkau yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kehidupan kekal mengalir dari sorga di tempat ini, mengalir di hati umat Tuhan, mengalir di hati anak-anak Tuhan di tempat ini Bapa. Dan siapapun ya Bapa yang ada, yang datang ke gereja ini, mereka dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Siapapun Tuhan yang akan bertemu dengan kami di luar sana, mereka menemukan tetes air hidup yang mengalir lewat kehidupan kami, dan mereka pun boleh mengalami hal yang sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk jemaat-Mu. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memampukan kami untuk hidup mencari wajah Tuhan, Tuhan yang memampukan kami untuk merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan, semua kami kerjakan dalam hikmat dan tuntunan Tuhan. Apa yang kami lakukan, semua kami lakukan dengan kekuatan yang daripada Engkau, dengan jalan cara yang Kau tunjukkan kepada kami ya Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan-Mu yang besar semakin nyata dalam hidup kami. Ketika ada jemaat-Mu ada dalam perjalanan, di rumah,
ada dalam kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran-Mu melingkupi kami semua. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, mari arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, arahkan pandanganmu kepada salib Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih damai sejahtera dari Bapa Surgawi turun atas segenap kehidupanmu. Kekuatan dari Tuhan tinggal tetap di dalam hidupmu. Damai sejahtera dan sukacita surgawi mengiringi setiap langkahmu. Apapun yang kau kerjakan di dalam Dia, Tuhan yang membuat berhasil. Lewat kehidupanmu nyata terang kasih Tuhan, nyata kebaikannya, nyata kebenarannya. Karena Dia yang menyertai kita, Dia yang bersama dengan kita, Dialah yang memampukan kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.